ada yang bilang perayaan Maulid itu bid'ah. Gimana tuh Bib? Gitu. Ini pembahasan panjang. Gimana sih kira-kira sejarah adanya Maulid Nabi itu tersebut gitu, Habib? Sejarah adanya Maulid Nabi itu banyak versinya ya. Betul. Yang dimaksud ini perayaan Maulidnya atau yang merayakan kelahirannya? Mungkin dari yang merayakan kelahirannya itu tadi, boleh dijelaskan? Kalau yang merayakan kelahirannya baginda Rasulullah, yang pertama merayakan kelahiran itu beliau sendiri. Baik. Nabi sendiri. Jadi ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, Betul. ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi SAW menjawab, dzakal yauma wulidtu fihi. Hari itu adalah hari kelahiranku, maka aku bersyukur kepada Allah akan hari kelahiranku. Maka Rasulullah mengungkapkan rasa syukur itu dengan ibadah puasa. Jadi Nabi sendiri pun mensyukuri kelahiran beliau dengan melaksanakan puasa setiap hari Senin, malah bukan setahun sekali. Setiap hari Senin. Setiap minggunya dirayakan sama beliau. Dirayakan sama Nabi karena hari lahirnya adalah hari Senin. Nah, kemudian untuk perayaan Maulid Nabi seperti yang diadakan orang-orang banyak ini, banyak ada sejarah yang mengatakan yang diawali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi isi dari Maulid itu kan adalah pujian kepada Nabi, dan itu sudah dimulai sejak zaman sebelum kita, sejak zaman sahabat Nabi sudah memulai pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Kan ada tuh puasa Senin Kamis ya. Apakah salah satunya tadi yang menyebabkan baginda puasa hari Senin itu adalah hal tersebut, Habib? Iya, karena Nabi mengerjakan itu sehingga menjadi sunnah bagi kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Masya Allah. Nah sekarang Habib, kira-kira diperingatinya itu setiap tanggal berapa sih Maulid Nabi ini gitu? Untuk hari tepatnya Maulid Nabi ini diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal menurut kalender Hijriah ya. 12 Rabiul Awal untuk yang di tahun ini nih ntar kena tanggal 9 ya. 9 Oktober. Karena Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh tiba, Nabi lahir di hari itu. Baik, dan juga tapi ya kalau kita sendiri yang merayakan ini sebenarnya 1 bulan di sekitar tanggal 12 Rabiul Awal itu tadi kita juga sudah mulai merayakan ya Habib ya? Iya benar, kita umat muslim bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia mereka merayakan selama bulan Rabiul Awal ini mengadakan perayaan-perayaan Maulid di 1 bulan penuh. Di 1 bulan penuh. Apakah itu juga yang menyebabkan banyak nih diadakan kajian-kajian atau pengajian-pengajian tentang Maulid Nabi itu tadi ya? Di setiap banyak ya, di setiap tempat hampir selalu ada. Nah itu tadi berarti kita juga alangkah lebih baiknya kita ngikutin acara itu tadi ya Habib ya? Sangat baik, karena isi dari acara itu kan kita bisa tahu kegiatan yang harus kita ikuti itu, kita harus tahu manfaatnya apa buat kita, buat agama kita. Yang jelas di setiap peringatan Maulid itu, isi dari yang dibaca oleh orang-orang ketika Maulid itu adalah sejarah kehidupan biografi Nabi Muhammad. Karena kita nggak mengerti bahasa Arab mungkin, sehingga yang dibaca mereka itu dengan teks Arab, sehingga kita kurang paham. Nah, karena kurang paham dari itu tadi, kita bisa mengharapkan penjelasan dari sang penceramahnya yang di acara itu. Betul. Penceramah tersebut di bulan Maulid ini pasti mereka menerangkan biografi Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang setiap orang muslim itu harus tahu sebenarnya. Betul. Harus tahu. Maka penting sekali untuk mengikuti kegiatan itu, karena di mana lagi kita mendapatkan pelajaran untuk mengenal sosok yang paling agung di sisi Allah, bahkan sosok yang paling mulia dalam segala halnya. Sekarang siapa dan kapan nih yang pertama kali memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kira-kira tujuan dengan adanya perayaan itu tuh apa gitu? Ini versinya banyak ya. Baik. Yang pertama mengadakan Maulid Nabi. Jadi kalau yang dimaksud itu karena Maulid Nabi itu sebuah nama, tapi isinya yang kita perlu tahu bahwa Maulid Nabi adalah sebuah perkumpulan yang di situ dibacakan biografi beliau, pujian-pujian tentang Nabi Muhammad. Nah, untuk pujian kepada Nabi Muhammad tapi bukan segi perayaan, ini sudah dilakukan oleh seorang sahabat. Nama beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi sendiri.
Waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya ingin memuji engkau." Maka Rasulullah mengatakan, "Silahkan wahai Abdullah bin Abbas, dan semoga Allah memberikan kesehatan untuk gigimu." Dipersilahkan sama Nabi dan didoakan yang baik sama Nabi. Maka mulailah Abdullah bin Abbas membuat sebuah puisi tentang biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai selesai. Maka kalau kita katakan siapa yang pertama mengarang maulid mengarang pujian untuk Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas. Adapun perayaan-perayaan yang seperti ini ada banyak versi untuk mengumpulkan orang untuk sama-sama memuji Nabi Muhammad, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Itu ada yang mengatakan ada sejak tahun 50 Hijriah, ada yang mengatakan diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di tahun sekitar 500-an Hijriah dan menjadi viral seperti saat ini sudah sejak zaman ketika sudah ada buku-buku Maulid yang dikarang oleh mereka para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Tadi puisi-puisi yang ditulis mengenai perayaan atau pemujian kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Abdullah bin Abbas, ya Habib ya. Apakah itu yang juga dibacakan setiap kali kita menghadiri kajian tentang Maulid Nabi, ataukah mungkin versinya lain gitu? Kalau Maulid sih banyak versinya. Oh, baik. Karena itu sebuah pujian, sebuah puisi lah untuk Nabi Muhammad. Namun itu tidak keluar dari kontes hadis untuk pujian kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka berlomba-lomba untuk membuat biografi Nabi Muhammad dengan kata-kata yang seindah mungkin, sehingga banyak maulid itu banyak pujian yang dikarang oleh Abdullah bin Abbas. Maka syair yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian ada maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ada juga maulid sebuah pujian yang dinamakan Burdah yang dikarang oleh Muhammad Al-Busiri. Kemudian ada juga yang dikatakan berjanji, ada yang maulid Al-Habsyi, Syimtud Durar, ada Ad-Diyaul Lami. Itu versi-versi maulid. Semua isinya adalah pujian kepada Nabi. Baik, dan ternyata banyak banget variasinya. Ini pengetahuan yang baru banget pribadi buat saya dan juga buat journalers yang dengerin ya. Sekarang nih Habib, kira-kira apa sih tujuannya dari perayaan Maulid Nabi itu tadi? Apalagi terutama buat sekarang ya. Sedangkan di masa lalu pujian-pujian itu bisa disampaikan langsung kepada baginda Rasul, tetapi sekarang kita di mana hidup kita udah di 2022 ibaratkan tuh, kira-kira tujuannya lebih ke arah mana gitu? Apalagi kehidupan di 2022 ini sangat sedikit orang yang betul-betul mengetahui tentang biografi Nabi Muhammad. Setuju. Sehingga kalau nggak tahu biografi Nabi Muhammad, dia nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kalau nggak kenal, maka dia tidak akan cinta. Betul. Kalau nggak cinta, maka dia nggak akan bisa mengikuti. Sedangkan kita hidup ini perlu sosok yang kita jadikan panutan. Semua manusia saya rasa hidup ini mengikuti. Dia senang dengan siapa, dia berupaya mengikuti orang yang dia sukai, fansnya lah. Setuju. Ya kan? Dalam segi pakaiannya, dalam segi akhlaknya, bahkan dalam segi perilakunya, tutur katanya, dia berupaya untuk mengikuti itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang baik, orang terbaik di atas dunia ini Nabi Muhammad. Sehingga mengikuti Nabi Muhammad adalah jalan terbaik. Dan jalan untuk mengikuti Nabi itu nggak mungkin kita bisa kalau kita nggak tahu, nggak kenal. Maka tujuan paling utama perayaan Maulid mengenalkan masyarakat, mengenalkan orang siapa baginda Nabi Muhammad. Ya. Sedangkan kita nih banyak ya di antara kita itu sudah lebih mementingkan tokoh-tokoh yang lain tadi selain Nabi Muhammad. Kira-kira apa sih fakta-fakta yang mengejutkan tentang hadis Maulid Nabi Muhammad SAW? Fakta tentang hadis Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya hadis ya. Betul. Tapi ini sebuah ibadah yang simple. Kita merayakannya, menggembirakannya itu dihitung ibadah sama Allah. Masya Allah. Bahkan dihitung pahala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad. Ini ayat Al-Quran loh, bukan hadis lagi. Dengan karunia yang Allah berikan dan dengan rahmat yang Allah berikan, fabidzalika falyafrahu, maka gembirakanlah hati kalian menerima karunia dan rahmat dari Allah. Gembirakanlah diri kalian. Siapa yang nyuruh kita gembira? Allah. Bergembira atas karunia, nikmat dan rahmat. Nah sekarang kita tanya, dari semua karunia yang Allah berikan, rahmat yang Allah karuniakan kepada manusia, yang paling besar pemberian Allah kepada kita itu adalah kelahirannya Nabi Muhammad. Karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Rahmat Allah paling besar yang Allah berikan kepada kita.
semua kebahagiaan yang kita rasakan, perayaan yang membuat kita bahagia di atas dunia, kalau kita pikirkan tanpa Nabi Muhammad itu semua nggak ada. Kepada Allah pun kita mungkin tidak kenal. Ada yang bilang perayaan Maulid itu bid'ah. Gimana tuh Bib? Gitu. Ini pembahasan panjang. Kita perlu waktu lama, perlu waktu panjang untuk membahas ini karena berkaitan dengan akidah. Tapi secara ringkas, mereka yang mengatakan Maulid itu bid'ah, dalam definisi bid'ah karena itu suatu yang baru, dia bilang, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Maulidan itu, dia bilang seperti itu. Oke, kalau memang semua yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat Nabi itu bid'ah, maka kita bercermin dari hal lain dulu. Sesuatu yang baru dikatakan bid'ah sangat banyak di zaman kita sekarang, ya kan? Cara-cara ibadah kita semua baru, ya walaupun gerakannya sih enggak. Contoh yang paling agung mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang utama, berpahala membacanya, kemudian mendapatkan kebaikan setiap hurufnya. Kita mendapatkan kebaikan ketika membacanya, mengagungkannya, mencintainya, mengamalkannya, menjadikan pedoman Al-Quran. Sampai di tahun 2022 itu sudah berapa metode untuk mengajarkan orang supaya bisa baca Al-Quran. Betul. Ada metode ummi, tilawati, ada ikro, ada segala macam. Nah, apakah kita bisa katakan semua itu bid'ah? Itu baru loh, nggak ada di zaman Nabi Ikro tuh nggak ada. Tapi kan tujuannya baik supaya orang bisa baca Al-Quran. Maka kalau memang ini dikatakan bid'ah, maka ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik dan diberi pahala, bukan bid'ah yang jelek. Karena di peringatan Maulid, bagi yang mengatakan bid'ah, ayo sekali-kali datang dulu. Apa sih yang ada di dalam Maulid itu? Kalau di dalam Maulid itu ada kemungkaran, silakan katakan bid'ah. Oke. Nah, tapi di dalam Maulid itu hanya ada pembacaan biografi Nabi Muhammad. Di situ ada nasihat tausiah dan di situ kita saling makan dan saling berbagi. Apakah isi yang ada dalam Maulid itu dikatakan bid'ah? Sedangkan sholawat, biografi adalah tujuan utama kita adalah menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad lewat cara Maulid tadi. Gimana caranya agar kita terus mengidolakan Nabi, dan gimana caranya agar kita bisa mendidik anak-anak untuk cinta kepada Nabi? Untuk bisa selalu mengidolakan Nabi, kita belajar tentang Nabi, mengenal Nabi, kemudian belajar dari sifat-sifat dan akhlak Nabi. Seperti contoh kami di pondok pesantren, waktu hidup di pondok pesantren, semua kegiatan itu ala Nabi semua. Jadi kita diajarkan minum pakai tangan kanan, ini loh sunnah Nabi. Tidur, cara tidurnya Nabi seperti apa. Masuk kamar mandi kita dulukan kaki kiri, baca doanya. Keluar dari kamar mandi kaki kanan, baca doanya. Masuk masjid, baca doa, pakai kaki kanan. Keluar masjid, baca doa. Sehingga semua aktivitas kita, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu bawa apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena itu dinamakan sunnah, dan ketika kita menirunya kita dapat pahala. Dan ketika dapat pahala, kita meniru akhlak Nabi, maka kita jadi orang yang cinta Nabi otomatis ada di dalam hati kita. Selalu ada. Saya mau minum nih. Oh, gimana cara Nabi minum? Pakai tangan kanan, kemudian minum dengan 3 kali minuman, jangan bernapas dalam air, jangan bernapas di gelas, kemudian ucapkan bismillah dan selesai ucapkan alhamdulillah. Ketika kita minum seperti itu, otomatis Nabi ada dalam hati kita. Beda kalau kita minum biasa nih, pakai tangan kiri sambil berdiri, nggak baca doa. Itu kan orang-orang yang gak kenal sama Nabi, orang-orang yang gak cinta sama Nabi, orang yang gak mengidolakan Nabi, kita wajar. Tapi kalau kita meniru, sekedar minum saja kita bisa dapat pahala. Betul sekali. Hal-hal yang sederhana banget yang terjadi di kehidupan kita. Cara tidur kita. Nabi ngajurkan kita tidur menghadap kiblat. Coba lihat posisi kasur kita sekarang di rumah masing-masing. Kemana arah tidur kita? Atau jangan-jangan kita menendang kiblat atau membelakangi kiblat? Apa susahnya sih mengubah posisi kasur supaya kita tidur itu menghadap kiblat? Sekedar tidur. Kita menghadap kiblat atau enggak menghadap kiblat ya tetap tidur. Tapi alangkah indahnya kalau kita tidur, saya tidur menghadap kiblat karena mengikuti sunnah Nabi. Jadi teladan kita di dalam setiap keadaan. Dan semua yang dianjurkan oleh Nabi itu sudah diuji oleh ilmu-ilmu medis bahwa itu adalah cara hidup yang paling sehat dan ideal.